kabar? Teman-teman, senang banget kita bisa mengawali bulan ini dengan bersaat teduh bareng ya. Dan adapun tema saat teduh kita pada hari ini yaitu berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Dari semua fase kehidupan teman-teman, termasuk dibaptis, sidi, menikah, maka fase lahir dan mati tidak ada seorang pun yang tahu. Semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Nah, hubungan Rahel dan Benyamin sangat kuat bukan karena antara ibu dan anak, tetapi karena tautan langsung antara mati dan hidup. Rahel tuh mati untuk Benyamin yang hidup. Sesaat ketika Rahel melahirkan dengan cara yang sulit, ia akhirnya mati. Dan Benyamin, anak yang dilahirkannya, itu hidup. Nah, kita baca kisah lengkapnya yuk teman-teman dari Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Teman-teman, Betel itu artinya rumah Allah ya. Nah, kita ingat kan Betel dalam saat teduh yang lalu? Ya, di Betel Abram berpisah dengan Lot. Dan di dekat Betel, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan namanya jadi Abraham. Sarah menjadi Sarai. Disitulah Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di Betel juga Yakub memperoleh suatu penglihatan tentang tangga yang menjangkau ke langit. Dan dalam masa tertentu, kemah suci berlokasi di sini. Para sejarawan menyebut Betel adalah desa kecil Beitin di Palestina sekarang sebagai kota kuno Betel. Nah, setelah perang 6 hari yang dimenangkan oleh Israel atas Mesir pada tahun 1967 yang lalu, Israel menamakan pemukiman baru dekat Beitin dengan nama Beit El atau Betel. Nah guys, Yakub untuk kedua kalinya ke Betel untuk mempersembahkan korban curahan. Dari Betelah Yakub dan Rahel berjalan, dan kemalangan yang menimpa Rahel terjadi di arah jalan menuju Efrata. Teman-teman ingat kan kata-kata Bethlehem Efrata yang kerap diungkapkan dalam Natal? Ditulis dalam Mika 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Tampaknya teman-teman, Efrata itu jadi tempat yang menyejarah ya. Begitulah, walau ada bidan, tapi saat itu belum ada metode operasi sesar. Maka ketika Rahel bersalin dengan sukar, ada di ayat 17, sesaat setelah melahirkan ia pun mati. Melahirkan dengan sakit teman-teman sudah ditetapkan sejak awal dosa Adam dan Hawa. Dan ada kalanya hal ini juga berakibat kematian dan bisa dialami oleh perempuan yang saleh sekalipun. Teman-teman ingat kan saat Rahel minta perhatian ke Yakub karena cemburu bahwa Lea kakaknya memberi anak lebih banyak. Rahel pernah berkata dengan berapi-api, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Sangat ironis memang teman-teman. Ketika ia memperoleh anak-anak, karena ini adalah anaknya yang kedua, ia pun akhirnya mati. Alkitab menyatakan Rahel sebelum meninggal sempat melihat bayi yang dilahirkan serta memberi nama kepada bayinya.
Bayi itu diberi nama Ben-Oni. Tetapi Yakub, ayah bayi itu, menggantinya dengan Benyamin. Semua anak Yakub yang memberikan nama adalah ibu mereka. Tetapi khusus si Ben-Oni, artinya anak kesulitanku, Yakub menggantinya dan memberi namanya Benyamin, artinya anak tangan kananku. Jadi jelas perbedaannya ya teman-teman ya. Mamanya kasih nama Ben-Oni, artinya anak kesulitanku. Papanya segera mengganti nama, yaitu Benyamin, artinya anak tangan kananku. Nah teman-teman, kematian itu bukanlah segalanya. Karena sebagai ganti kematian, maka kita sebagai tangan kanan Tuhan adalah sebagai yang hidup. Mana yang lebih mulia nih? Kematian Yesus atau kebangkitannya? Keduanya penting ya. Sebab kehidupan kekal kita dapatkan melalui kematian di kayu salib. Begitulah makna kematian Rahel dan kelahiran Benyamin. Yakub memberi nama Benyamin agar kelak ia tidak merasa bersalah atas kematian ibunya. Yakub membuat kematian menjadi peristiwa yang terhormat. Yakub memang berduka teman-teman. Ia memakamkan Rahel di dekat tempat ia mati, di tepi jalan raya menuju Hebron, bukan di tanah leluhurnya. Tak penting sih dimakamkan di mana, toh tubuh juga sudah mati kan? Nah, untuk mengenang duka citanya, Yakub mendirikan tugu di atas kubur Rahel. Dengan campur tangan Allah, pada akhirnya di kemudian hari, tempat ini jatuh ke tangan Benyamin. Sampai sekarang, orang masih menziarahi kuburan Rahel. Ingat ya guys ya, Rahel tidak melahirkan dengan selamat, tapi melaluinya ada keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nah itu satu kita hari ini. Dari satu kita hari ini, kita belajar kalau hubungan antara Rahel dan Benyamin itu nggak cuma sekedar hubungan antara ibu dan anak, karena punya hubungan langsung antara hidup dan mati. Dari kisah Rahel yang mati sehabis melahirkan Benyamin, kita bisa belajar bahwa setiap momen dari dalam hidup kita pasti ada hikmah yang Tuhan kasih. Banyak pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa dalam hidup kita, walaupun itu terlihat menyedihkan bagi kita. Nah, untuk mengakhiri satu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami hingga bisa satu bersama lagi hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, bantu kami Tuhan agar bisa menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu agar bisa terus satu di setiap hari bersama-sama. Dan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, besok kita ada satu doa bareng lagi di channel ini. Yuk sama-sama bagikan materi satu doa kita ke teman-teman yang lain biar makin banyak orang yang dapat berkat. Nah, kalian kalau punya pergumulan atau pertanyaan, silahkan DM Instagram di Kanaan dan dengerin juga podcast kita ya. Jangan lupa hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Linknya akan di-share di grup WA dan lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, kembali lagi dalam obrolan santuy anak milenial. Dengan tema podcast yang akan kita bawakan yaitu setan. Karena kesukaan aku banget ini. Kok takut setan nggak? Serem kok, tetep kok, serem banget kok. Ceritain dikejar-kejar kok, dikejar-kejar. Bener kok, di rumah kosong, aduh serem banget. Apakah iblis pernah dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya? Kita juga ada pertanyaan nih. Koko percaya nggak sih kayak tentang zodiak itu Virgo, Scorpio, terus yang kayak show gitu? Koko percaya nggak sih? Penting banget kita bangun relasi yang dekat sama Tuhan dan sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dan kita bisa bedain yang mana suara Tuhan, yang mana suara iblis. Sebenarnya kan orang Tuhan sendiri kan bilangnya percayalah pada aku, begitu kan?